Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Putra Diman, kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sanana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur telah melewati beberapa perkembangan, yaitu diantaranya perkembangan logam dan non-logam, tabel periodik Lavoisier, triade de Bézier, oktav Newlands, hukum Mendeleev dan Meyer, serta sistem periodik modern. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui bahwa kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu 3.4 menjelaskan pengertian sistem periodik unsur, 3.4.2 menganalisis sistem perkembangan sistem periodik unsur, 3.4.3 menjelaskan pengertian periode dalam sistem periodik unsur, 3.4.4 menjelaskan pengertian golongan sistem periodik unsur. Pendahuluan, di dunia ini terdapat banyak sekali hewan berbagai jenis, namun dapat kita mengelompokkannya seperti sapi, ayam, dan kucing merupakan hewan yang hidup di darat, dan ikan, paus, dan ubur-ubur yang merupakan hewan yang hidup di air. Pengelompokan ini merupakan pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Demikian juga dengan unsur-unsur yang berada di sekitar kita. Apabila kita sebutkan dan jelaskan satu persatu, nampaknya sulit karena terdapat kurang lebih 118 unsur alami maupun buatan, sehingga para ilmuwan berusaha mengelompokkannya agar lebih mudah dikenal dan dipelajari. Pasti semua teman-teman bertanya, apa sih sistem periodik unsur itu? Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Perlu kita ketahui bahwa sistem periodik unsur telah melewati beberapa perkembangan, di antaranya perkembangan logam dan non-logam, tabel periodik Lavoisier, triade de Bézier, oktav Newlands, hukum Mendeleev dan Meyer, serta sistem periodik modern. Langsung saja kita membahas satu persatu agar kita dapat lebih tahu lebih jauh lagi apa itu sistem periodik unsur. Yang pertama, perkembangan logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugam atau logam dan lais lugam atau non-logam. Menurut ilmuwan Arab dan Persia, pengelompokan unsur logam dan non-logam merupakan metode paling sederhana karena pengelompokan ini dapat dilakukan dengan mudah melalui pengamatan ciri-ciri fisiknya. Seperti yang kita lihat pada tabel, dapat kita bedakan bahwa sifat fisika logam dan non-logam. 1. Sifat fisika logam mengkilap, sedangkan sifat fisika non-logam tidak mengkilap. Sifat fisika logam pada suhu kamar umumnya berwujud padat, sedangkan untuk sifat fisika non-logam pada suhu kamar dapat berwujud padat, cair, dan gas. Untuk sifat fisika logam mudah ditempa dan dibentuk, sedangkan untuk sifat fisika non-logam sulit dibentuk dan rapuh. Sifat fisika logam penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan sifat fisika non-logam bukan penghantar panas dan listrik yang baik. Dari tabel itu kita dapat mengetahui bahwa perbedaan logam dan non-logam secara jelas. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tabel periodik Lavoisier. Perlu kita ketahui bahwa Antoine Lavoisier lahir pada abad ke-17. Selain mempelajari ilmu kimia, ia juga mempelajari ilmu lainnya, yaitu botani, astronomi, dan matematika.
Kemudian, pada tahun 1789, Anthony Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimianya, yaitu gas, logam, non-logam, dan tanah. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita saksikan pada tampilan berikut. Nah, pada tampilan ini kita dapat mengetahui lebih jelas bahwa Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Ya, jadi kita bisa melihat secara jelas tabel yang dipaparkan. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu triade de Berenger. Pada tahun 1829, de Berenger mengelompokkan 3 unsur yang sifatnya mirip, yang disebut unsur keluarga atau triade. Di dalam triade, unsur kedua berada mirip di antara unsur ke-1 dan ke-3. Pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia sama berdasarkan kenaikan massa atomnya dalam triade atau kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Dari tampilan ini dapat kita ketahui lebih jelas bahwa pola triade de Berenger dikemukakan oleh John Wolfgang de Berenger pada tahun 1829, di mana unsur ini di tengah mempunyai massa atom rata-rata dari massa kedua unsur lainnya. Namun terdapat kelemahan, yaitu banyak unsur yang mempunyai sifat mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Dapat kita ketahui bahwa massa atom relatif dari triade kalsium, strontium, dan barium dengan nilai massa atom relatif kalsium adalah 40, strontium 88, dan barium 137. Dan rata-rata massa atom relatif unsur pertama dan ketiga dapat dihitung dengan nilai dari kalsium ditambahkan dengan barium dibagi 2 mendapatkan hasil 88,5 yang merupakan nilai dari unsur di tengah, yaitu strontium dengan nilai 88 yang merupakan massa atom rata-rata dari massa kedua unsur lainnya, yaitu massa kalsium dan massa barium. Dan kita bisa lihat contoh triade yang dibuat oleh de Berenger, yaitu triade 1, triade 2, 3, 4, dan 5. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu oktav Newlands. Newlands mengelompokkan unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya yang disebut dengan oktav Newlands. Pola ini dikemukakan oleh ahli kimia Inggris yakni John Newlands pada tahun 1684. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Namun terdapat kelemahan, yaitu tidak berlaku pada unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Di sini dapat kita lihat tampilan oktav Newlands. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu hukum Mendeleev dan Mayer. Ketika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifat-sifatnya akan terulang secara periodik. Pada tahun 1869, ilmuwan kimia Rusia Dmitri Mendeleev dan ilmuwan kimia Jerman Lothar Mayer menyusun tabel unsur-unsur secara terpisah di negaranya masing-masing. Sistem periodik Mendeleev didasari dengan sifat-sifat kimia, sedangkan sistem periodik Lothar Mayer didasarkan dengan sifat-sifat fisika. Di sini bisa kita lihat apa sih itu hukum Mendeleev dan Mayer. Unsur disusun 12 baris mendatar atau periodik berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak atau golongan berdasarkan kemiripan sifat. Mendeleev juga menyediakan kotak kosong dalam tabel periodiknya guna mengisi unsur-unsur yang belum ditemukan. Terdapat kelemahan, yaitu adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan massa atom.
contoh lithium dan tellurium. Karena sifatnya, Mendeleev terpaksa menempatkan tellurium terlebih dahulu daripada lithium. Dalam sistem periodik modern yang berdasarkan kenaikan nomor atom, tellurium atau Z sama dengan 52 lebih dahulu dari lithium atau Z sama dengan 53. Di sini dapat kita ketahui lebih jelas tentang hukum Mendeleev dan Mayer. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistem periodik modern. Pada tahun 1913, Henry Moseley menemukan bahwa urutan kenaikan nomor atom sama dengan urutan kenaikan massa atom. Di sini bisa kita lihat rincian dari sistem periodik modern yang dipakai hingga saat ini. Jumlah periode dalam sistem periodik ini ada 7 yang diterbitkan dengan angka. Jumlah golongan ada 8 yang ditandai dengan angka Romawi. Golongan dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan berpindah-pindah atau golongan B. Letak unsur periode sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Unsur-unsur seperiode mempunyai bilangan kuantum utama yang sama, sedangkan unsur-unsur segolong mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Bisa kita lihat tampilan sistem periodik modern yang dipakai hingga saat ini. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu periode dan golongan secara terperinci dan jelas. Periode merupakan lajur-lajur horizontal yang terdapat di dalam sistem periodik unsur. Di dalam sistem periodik unsur terdapat atas 7 periode, dan periode menyatakan jumlah kulit atom unsur. Jadi dinyatakan dalam N, yaitu jumlah kulit atom unsur. Sedangkan golongan adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Dalam sistem periodik modern terdiri atas 18 kolom vertikal. Ada 2 cara penamaan golongan, yaitu yang pertama, sistem 8 golongan. Sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama, yaitu golongan 1A sampai 8A, dan golongan tambahan atau golongan transisi yang terdiri dari golongan 1B sampai golongan 8B. Yang kedua, sistem 18 golongan. Sistem periodik dibagi ke dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan golongan 18. Berikut ini adalah tabel dari golongan A yang terdiri dari golongan 1A sampai dengan 8A yang masing-masing diberi nama khusus, yaitu 1A alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A gas mulia. Dan berikut ini merupakan golongan B yang terbagi atas 2, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Golongan transisi dimulai dari 3B sampai 2B, sedangkan golongan transisi dalam terdapat pada blok F, deret lantanida yang merupakan periode ke-6, deret actinida yang merupakan periode ke-7. Terima kasih telah menyaksikan apa yang saya sampaikan. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata ataupun kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka dan menduga wabah ini terjadi dari Cina, Korea, Amerika hingga ke Indonesia. Corona, makhluk kecil yang mengguncang seisi bumi. Pada saat ini kita masih berada dalam keadaan pandemi. Jadi patutlah kita untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun, serta tetap di rumah saja.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya himbau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.